Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Malam hari ini kita masuk pada pembahasan al-ulfatu. Apa itu ulfah? Ulfah itu secara bahasa itu artinya ramah. Ulfah itu ramah, mudah bergaul, mudah akrab, itu juga ulfah. Dan maknanya juga bisa berarti kebersamaan atau persatuan yang sangat rukun dan sangat harmonis. Jadi ulfah secara bahasa itu ramah, mudah bergaul, mudah akrab. Atau makna lainnya kebersamaan atau persatuan yang amat sangat rukun gitu, yang amat sangat rukun dan sangat harmonis. Saling tenggang rasa, saling meridhoi, saling mencintai, saling sepakat. Maka inilah ulfah. Kemudian secara istilah ulfah, kesepakatan pandangan untuk saling tolong menolong, untuk saling membantu, untuk saling meridhoi, untuk saling mencintai, untuk saling berbagi, sehingga hidupnya rukun, untuk menjaga kerukunan hidup yang harmonis. Kemudian dorongan atau anjuran di atas kebersamaan yang sangat rukun, kebersamaan yang sangat harmonis. Ini ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Misalkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 103. Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semuanya dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah. Kata wala tafarraqu dalam ayat ini, janganlah kamu berpecah belah, berkata Ar-Raghib Al-Asfahani, hathu alal ulfati wal ijtima' alladhi huwa nizamul imani wa istiqamati umuril alam. Perintah Allah langsung supaya kita ini selalu bersatu, rukun, harmonis, karena persatuan kebersamaan yang rukun, yang harmonis, saling meridhoi, saling sepakat, saling tenggang rasa, ini adalah perintah iman, perintah keimanan kita sendiri. Dan hal tersebut juga sebagai tolak ukur lurus atau tidaknya nanti urusan-urusan dunia kita. Karena kalau kita tidak rukun, kalau kita tidak harmonis, sulit untuk kita berurusan dengan orang lain yang berkaitan dengan dunia, kan begitu. Pasti sulit itu. Tapi kalau kita rukun, kalau kita harmonis, kalau kita saling tenggang rasa, saling sepakat, saling mencintai, maka urusan dunia akan jadi mudah. Nah, makanya Allah katakan wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Bersatulah kalian dengan tali Allah, maksudnya Al-Qur'an. Kalian itu bersatu di atas Al-Qur'an. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Maksudnya apa? Bersatunya pun dengan rukun, bersatunya dengan harmonis di antara orang-orang yang
iman. Ulfah ini akhlak. Kemudian Allah katakan selanjutnya, wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Ingatlah kalian nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian ketika kalian itu bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum. Tapi setelahnya Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati-hati kalian yang dulunya kalian berselisih, dulunya kalian bermusuhan. Maka jadilah kalian dengan karunia Allah menjadi bersaudara. Jadi yang bisa mempersatukan hati kita sehingga kita bersatu itu hanya Allah. Ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan si fulan harus bersatu sama kita, si fulan harus dengan kita, nggak bisa. Fa'allafa baina qulubikum. Ya, Allah yang bisa mempersatukannya. Dengan syarat tadi, wa'tasimu bihablillah. Sebelumnya, kamu berpegang teguh tapi dengan tali Allah, dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Az-Zamkhsyari, menjelaskan ayat Al-Imran ayat 103 di ayat berikutnya tadi di dalam kitabnya Al-Kasyaf ya, jilid 1 halaman 395. Beliau katakan kanu fil jahiliyah. Ini maksud ayat Allah tadi. Bainahum al-ihan wal adawat wal hurubul mutawasil. Fa'allafa Allahu baina qulubikum bil Islam. Nah, jadi maksud ayat ini, dulu waktu kalian jahiliyah, ini Allah peringatkan pada orang-orang musyrik yang sudah memeluk keimanan, sudah masuk Islam. Dulu kalian itu zaman jahiliyah, kalian itu bermusuhan, berperang terus menerus, saling menyakitkan. Fa'allafa baina qulubikum. Tetapi setelah itu Allah persatukan hati kalian dengan apa? Bil Islam. Kemudian wa qadzafa fiha al mahabbah. Setelah itu Allah masukkan rasa cinta di dalam hati mereka masing-masing. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang saling mencintai, saling bersepakat, mereka menjadi saling bersaudara, mereka saling menyayangi, mengasihi, mereka saling menasehati antara satu dengan yang lain. Wahwal ukhwatu fillah. Nah, inilah persaudaraan karena Allah. Persaudaraan karena Allah itu dengan kalimat la ilaha illallah. Itu saudara berarti. Maka kita harus saling mencintai, kita harus saling berkasih sayang, kita harus saling bersepakat, kita harus saling mengasihi, jangan dimusuhi. Karena bersaudara ukhwatul fillah bil Islam, dengan Islam. Islam itu apa? Ya seorang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Islam dia. Maka berlaku ya persaudaraan. Ya, jangan disikapi seperti seolah-olah bukan saudara. Ya jangan. Nah, ini berselisih ya dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syuyuti, berkata Imam Syuyuti, "Id kuntum tudzabihuna fiha ya'kulu syadidukum dha'ifakum." Dulu waktu kalian menyembelih hewan-hewan untuk dimakan, orang yang kuat zaman jahiliyah memakan sembelihan orang yang lemah. Tapi setelah Allah datangkan dengan Islam, fa'akha bi bainakum, akhirnya kalian bersaudara dengan Islam tadi ya. Fa'allafa fi qulubikum, dan Allah persatukan hati kalian dengan Islam. Wallahu alladzi la ilaha illallah, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Innal ulfa rahmah, yang namanya persaudaraan, kebersamaan dengan sangat rukun, harmonis, saling kasih sayang dan seterusnya, ini adalah rahmat dari Allah. Wa innal furqah azab, karena perpecahan, perselisihan itu adalah bagian dari azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang dimaksud ayat tadi. Kemudian selanjutnya
Allah katakan di ayat selanjutnya, wa in yuridu ay yakhda'uka fa inna hasbakallah walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Nah, ini di ayat terakhir dalam surah ini ya, surah Al-Anfal. Ingat kata Allah, ketika mereka dulu ingin menipu kalian, kata Allah. Jadi Allah ingatkan lagi nih ya. Ingat dulu waktu kalian, dulu mereka orang musyrikin ingin menipu kalian. Tetapi Allah melindungi kalian. Fa innahu hasbukallah, fa inna hasbukallah. Sesungguhnya Allah yang telah melindungi kalian. Kemudian apalah? Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Kemudian Allah menyelamatkan kamu dengan pertolongan Allah dan dengan pertolongan orang-orang yang beriman. Jadi Allah ingatkan lagi tuh, ya. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah persatukan lagi hati kalian. Jadi Allah itu di dalam ayat ini selalu mengingatkan betapa pentingnya ulfah itu ya. Betapa pentingnya persatuan di atas kerukunan, keharmonisan ya, dan ya saling cinta dan seterusnya. Nah, Allah ingatkan kepada ya orang-orang muslim, ingat ketika kalian dulu jahiliyah, siapa yang nolong kalian? Yaitu Allah. Ya. Kemudian Allah tegaskan lagi, ya, lau anfaqta, kata Allah. Seandainya kalau kamu itu menginfakkan semua harta kamu setinggi gunung sekalipun, kata Allah, kamu tidak bisa mempersatukan hati orang. Nah, jadi antum bawa duit bertriliun pun, ya, antum mempersatukan hati orang, tidak akan bisa, kata Allah. Tidak akan bisa. Ya, kalaupun itu sepertinya bersatu, itu hanya sementara. Itu hanya fata morgana. Allafa baina qulubihim walakinnallaha allafa qulubahum. Tetapi Allah lah yang telah mempersatukan hati mereka. Mempersatukan hati mereka artinya membuat mereka rukun, membuat mereka harmonis, membuat mereka saling mencintai. Itulah ulfah. Paham ya? Itulah ulfah. Innahu azizun hakim. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan itu tentang ulfah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qal innal mu'mina ya'lafu wa la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Ya, sesungguhnya kata Rasulullah, orang yang beriman ya, mereka adalah orang yang ramah, mudah bergaul, mudah akrab, bersatu dengan harmonis, sangat rukun, saling mencintai, saling kasih sayang, bersatu atau kebersamaan yang harmonis dan rukun. Nah, seorang mukmin harus punya sifat seperti itu. Ya. Kenapa Rasulullah mengatakan la khaira, tidak ada kebaikan ya bagi orang yang tidak punya rasa ulfah, tidak punya rasa ramah, tidak harmonis gitu, tidak rukun. Tidak ada kebaikan bagi orang yang kayak begitu. Dan sama tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa bergaul dengan dia gitu. Orang tidak bisa ramah sama dia, orang tidak bisa harmonis sama dia, tidak berbahagia juga. Jadi kebalikannya antara si pelaku dan si objeknya gitu. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, demikianlah ya pentingnya sifat ulfah, rukun. Ya. Perkataan para salaf dan ulama-ulama tentang ulfah. Yang pertama mengatakannya adalah dari Mujahid berkata, ra'a Ibnu Abbas rajulan. Jadi Ibnu Abbas melihat seseorang. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, faqal inna hadza liyuhibbuni. Sungguh orang ini mencintaiku, kata Ibnu Abbas. Lalu orang heran. Ya, faqala wa ma ilmuka, dari mana kamu tahu kalau dia itu mencintai kamu? Wah, kata Ibnu Abbas, ya dari mana kamu tahu wahai Ibnu Abbas orang itu tuh mencintai kamu?
Sampai-sampai kamu mengatakan orang itu cinta sama saya, kan gitu. Dari mana kamu tahu? Ibnu Abbas bilang, "Inilah uhibbuhu," karena sesungguhnya aku sangat mencintai dia. Nah, ya, aku sangat mencintainya. Lalu beliau mengatakan, "Al-arwahu junudun mujannadah." Arwah, ruh manusia itu berbaris seperti pasukan. Ya, fima ta'arafa minha i'talafa. Tidaklah mereka saling mengenal kecuali mereka bersatu. Tidaklah mereka saling mengingkari kecuali mereka akan berpisah. Ya, akan berpisah. Jadi coba antum bayangkan, ketika Ibnu Abbas mengatakan orang ini mencintai saya, ya, lalu orang tanya, tahu dari mana kamu orang itu mencintai? Karena saya cintai dia. Mungkinkah antum mencintai seseorang kecuali antum sudah tahu sifat-sifat dia sehingga antum mencintai dia? Berarti itu pasti silang balik. Ketika kita mencintai seseorang, ada sesuatu yang membuat kita cinta. Sehingga ketika kita cinta sama dia, dia juga cinta sama kita. Saling mencintai. Karena ruh manusia itu dia akan bersatu seperti pasukan. Ya, seperti pasukan. Ruhnya orang jahat, ya temannya memang ruhnya orang jahat. Ruhnya orang maksiat, ya ruhnya orang maksiat. Ruhnya orang mukmin, ruhnya bersama orang-orang mukmin. Al arwahu junudun mujannadah. Ya, ruh itu seperti pasukan yang berbaris, tidaklah mereka itu saling mengetahui kecuali mereka bersatu. Kalau mereka saling mengenal, saling mencintai, saling harmonis, mereka akan bersatu. Tidaklah mereka saling mengingkari kecuali mereka akan berpisah, berselisih. Ya. Kemudian qala As-Sulami, berkata As-Sulami, wa aslut ta'aluf wa ba'du dunya wal i'radu anha fahiya allati yuqi'ul mukhalafata bainal ikhwan. Ini yang paling sering juga ya. Ya. Apa kata beliau? Dasar persatuan ya, supaya seorang itu harmonis ya, hendaknya didasari dengan lillah. Wa baghdud dunya. Kemudian dia harus benci dunia dan berpaling dari dunia. Berpaling dari dunia karena dunia ini yang banyak menyebabkan perselisihan di antara orang-orang yang bersaudara. Mulai bisnis A, bisnis B itu ada tak cocok, udah berpisah. Ini disebutkan nih, baghdud dunya wa a'rad anha. Mulai dari situ. Tapi bukan berarti tidak boleh. Tapi ini yang disebutkan, itu yang akan menyebabkan tuqiul mukhalafata bainal ikhwan. Itu yang akan menyebabkan perpecahan atau perselisihan di antara orang-orang yang bersaudara karena niatnya dunia. Nah, jadi kalau kita sudah amal, ya udah amal, jangan ada niat dunia. Bahaya itu. Nah, itu nanti ujung-ujungnya. Kemudian Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, al-ulfatu amaratu husnil khuluq. Ulfah, sifat ulfah tadi adalah buah dari akhlak yang baik. Kemudian at-tafarruq, perpecahan, perselisihan, itu buah dari akhlak yang buruk. Maka akhlak yang baik itu akan membuat orang itu saling mencintai, saling bersatu, saling harmonis, saling bersepakat. Buruknya akhlak itu akan membuahkan saling membenci, saling memurkai, saling membelakangi, saling mengintai, dan saling hasad, kemudian dan saling tidak menyenangkan. Nah itu, ini buah dari akhlak yang buruk. Dan ulfah termasuk cabang pembahasan akhlak. Baik. Kemudian selanjutnya, faedah daripada ulfah yang pertama, terlaksananya kerukunan dan keharmonisan di antara orang-orang beriman merupakan di antara sebab-sebab pertolongan dan kekuatan. Jadi faedah kita itu rukun, faedah kita itu harmonis, bersama, bersatu, saling mencintai, ulfah itu bisa terlaksana di antara orang-orang yang beriman. Dan itu akan sebab-sebab pertolongan dari Allah dan kekuatan mereka itu sendiri. Ya, itu faedahnya. Kalau kita punya
ulfah, melaksanakan ulfah. Ya. Kemudian yang kedua, kerukunan dan keharmonisan dengan rasa saling mencintai akan menghimpun persatuan umat dan akan mencegah kehinaan mereka. Berarti persatuan yang harmonis, yang rukun, saling mencintai di atas Islam ya, di atas akidah Islam, di atas akhlak Islam, muamalah Islam, maka dia akan bisa mempersatukan umat. Kemudian yang ketiga, ya ulfah adalah sebab berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Keempat, dengan sebab ulfah akan mencapai persatuan di antara kaum muslimin. Kemudian yang kelima, ulfah, kerukunan atau keharmonisan akan merealisasikan solidaritas kemasyarakatan dan menyebabkan ruh-ruh kasih sayang dan persahabatan di antara kaum muslimin. Nah, membuat ruh-ruh persahabatan, kasih sayang yang ada di hati-hati kaum muslimin. Ya. Kemudian buah dari ulfah. Buah dari ulfah ada 9. 1. Ya, saling mengenal, saling bersosialisasi di masyarakat. Kemudian yang kedua, tawadu. Tawadu itu apa? Ya rendah hati. Ya bukan rendah diri ya. Rendah diri itu hina. Rendah hati. Bedakan rendah hati dengan rendah diri. Yang rendah diri itu menghinakan, tidak boleh. Rendah hati itu yang tawadu. Yang ketiga, buah dari kita itu rukun. Ya assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu bentuk daripada buah kita itu ya rukun, harmonis. Ini aja ngelihat muka, kalau bisa lari kita. Apalagi assalamualaikum, kan gitu. Kenapa? Ya memang tidak ulfah, tidak rukun. Kemudian yang keempat, nah, berbicara dengan layyin, dengan lemah lembut. Ya. Kemudian yang kelima, menjauhkan diri untuk bertanya yang tidak baik pada orang lain. Nah, ya ulfa itu berusaha menutupi ya. Kita jangan cari kesalahan orang. Ya. Ini pula diteropong apa ya salahnya? Kalau bisa dicatat 1, yang kedua catatnya. Jangan. Ya, nggak usah cari-cari kesalahan orang dan tutup itu semua, karena pada dasarnya aib itu ditutup, bukan disebar. Rasulullah SAW mengatakan, man satarallahul mu'minin, barang siapa yang menutup aib saudaranya mukmin, satarallahu yaumal qiyamah, maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Asalnya aib itu ditutup, jangan diumbar. Kalau ada orang yang suka umbar aib, nanti Allah buka aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi asal aib, kalau orang udah suka buka aib orang, itu orang tidak benar itu, maka dinasehati. Kemudian yang ketujuh, berusaha untuk memperbaiki manusia. Jelas ya. Ulfa itu akan berusaha, kita buahnya memperbaiki orang lain. Yang 9, saling memberi hadiah. Rasulullah mengatakan tahabu. Ya. Salinglah memberi hadiah, kamu akan saling mencintai. Ya, itu kata Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang memusuhi kita, antum kirim hadiah. Kirim hadiah, kirim terus sampai lunak hatinya. Jadi hati bencinya itunya bisa hilang. Kasih hadiah terus, kasih hadiah. Ya, kasih hadiah. Ya. Kemudian 9, perhatian terhadap urusan kaum muslimin dan berusaha dan merasakan apa yang mereka rasakan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan saya persilakan.